Apoteker yang saya tahu dia meracik obat, kemudian mengawal penggunaan obat bagi penderita, bagi yang membutuhkan. Apoteker, hanya punyanya ya, dokter tahu. Di apotek itu kerjanya siapa? Apa namanya tuh, yang pramuniagaya tuh? Tahu, jual obat. Selain itu ya kasih obat. Selain itu nggak tahu. Mau nggak cita-citanya dia apoteker? Enggak. Kenapa? Karena kan susah untuk menghafalkan obat gitu. Bagus sekali. Karena apa? Kita kan bisa nanya, ya kan? Jadi kita bisa tahu sakit kita kayak mana. Kolaborasi praktisi kesehatan. Praktisi kesehatan itu kan dokter, perawat, dengan apoteker kan, bidan. Ya penting karena kan proses kesehatan itu kan ada beberapa tahapan. Ya, karena pasien itu sakit, kemudian dia mendapat analisis atau diagnosa daripada dokter, ya kan. Kemudian kadang-kadang dokter dalam mendiagnosa, ya, dia kan perlu uji lab, ya, makanya kan dia berhubungan dengan laboran. Dan setelah itu kadang-kadang dia membutuhkan perawatan harian nursing gitu kan, maka itu oleh perawat masih kurang. Ya, jadi kadang-kadang kerjasama antara perawat ya, dengan dokter farmasi dengan pasien harus banyak perbaikan. Kamis 4 Juni 2015 pukul 6 WIB. Ica, seorang anak berumur 8 tahun mengalami serangan asma sedang. Dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Setelah mendapat penanganan di IGD oleh dokter umum, Ica dipindahkan ke ruang rawat inap. Dok, tadi pagi kami menerima seorang pasien. Dia ini namanya Elmi Shaozi, umurnya 8 tahun. Dan setelah kami periksa, ternyata dia menderita asma. 8 tahun asma? Iya. Oh gitu. Terus tindakannya apa yang udah dokter lakuin? Jadi kami sudah melakukan nebulasi sebanyak 2 kali dan ternyata respon yang dihasilkan itu bersifat parsial. Oh gitu ya, berarti kita harus melakukan tindakan lebih lanjut. Nanti coba saya periksa juga. Baik. Selamat siang, Bu. Iya, Ya. Permisi mengecek keadaan si adik bentar ya. Silakan. Permisi Ibu. Iya, Dok. Dok, ini catatan medis si pasien. Ini yang untuk hari ini ya? Iya. Normal ya? Ya, semuanya normal, Dok. Dan nadinya udah normal.
terus tekanan darahnya juga normal, pernapasannya juga udah mulai membaik. Bagus nih. Ibu, Iya dok. gimana? Anaknya udah meninggal? Alhamdulillah udah dok, Icanya udah bisa tidur. Sebelumnya dia pernah separah ini kamu sesak napasnya? Kalau untuk ininya sih enggak dok, ini yang paling parah. Ica, kita periksa dulu ya. Maaf ya. Iya dok. Coba tarik nafas. Tahan. Pas. Sekali lagi. Pas. Udah nih. Kemana? Maaf ya. Coba buka mulut saya. Ya. Udah. Sebelumnya saat asma Ica kamu ibu kasih apa untuk Ica? Itu loh bu, apa obat yang disemprot di mulut, apa tuh dek namanya dek? Lupa mbak. Nggak iling nggak Yang apa itu loh, yang disemprot-semprot itu. In apa tuh? Inhaler. Iya bu, inhaler. Warnanya biru dia. Inhaler Bu ya. Ibu ingat inhaler yang digunakan mereknya apa? Warna biru ya? Iya, warna biru. Tapi nggak ingat dong namanya Vento apa sih? Ventolin. Iya kayaknya Iya. itu, nggak Susah ingat. ingatnya. Oh berarti Ventolin ya. Ica punya alergi obat Bu? Kalau alergi sih kayaknya nggak ada bu. Nggak ada. Oh, untuk obat-obat tertentu nggak ada. Selama ini sih belum ada dia pernah alergi. Oh belum ada Bu ya. Resepnya kamu buat kayak biasa. Oh iya. Nanti paling dikonversi aja yang perlu sesuai berat badan Ica. Iya. Tapi salbutamol nggak perlu dikonversi dok. Ya, nah itu nggak usah. Yang lain aja. Ya. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Banyak aspek kesehatan, penyakit, dan farmakologi obat yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Sehingga lahirlah pediatri sebagai spesialisasi ilmu yang berkonsentrasi pada perkembangan kesehatan anak, termasuk diantaranya penyesuaian dosis obat terhadap berat badan dan luas permukaan tubuh anak. Saya mau ambil resep. Oh ya, namanya Elmisha ya. Diambil semua obatnya. Kira-kira berapa? Ini nggak mahal, cuma 286. Saya tunggu Bu ya. Elmisha. Elmisha. Ya. Dengan Elmisha ada panggilnya. Iya bu. Ini obatnya Bu. Ini ada ini dexamethasone. Ya. Diminumnya 3 kali sehari. Ada ini vitamin C diminumnya 1 kali sehari. Ada ini salbutamol Bu, yang sirup diminumnya 3 kali sehari 1 sendok ya. Oh iya. Ibu ingin menemui apoteker? Apoteker gimana ya? Ada di situ. Itu Ibu bisa konsultasi dengan apoteker mengenai obat dan pemakaiannya Bu ya. Oh gitu ya. Makasih ya Mbak. Dan sebelumnya perkenalkan saya Seika Joana, apoteker di sini. Di sana selama 10 minggu ke depan, jika ibu ingin mengetahui informasi obat, ibu kita dapat berkonsultasi di sini ya. Ini untuk pasiennya Elmisha Lauzi. Iya iya benar. Ibu berdua pendampingnya. Iya. Saya ibunya. Tantenya. Oh, tunggu sebentar ya Bu. Ini bukan salbutamol sirup. Minumnya 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Usahakan minumnya 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan.
Tapi biar hasilnya lebih bagus, biar Ica cepat sembuh, yang kalau misalnya ibu sekali udah minum satu jam sebelum makan, maka untuk minum selanjutnya ibu harus 1 jam sebelum makan juga, biar hasilnya lebih bagus. Jadi harus rutin dan konsisten ya. Iya, harus rutin. Itu kan biar Ica cepat sembuh juga kan. Kemudian ini ada dexamethasone, minumnya 3 kali sehari. Sama juga pagi, siang, dan malam. Tapi ini minumnya setelah makan, Bu ya. Berarti ya ini 1 jam sebelum makan, ini setelah makan. Kalau ini dia vitamin C, ini sebagai vitamin aja, Bu. Kalau misal dexamethasone tadi dia untuk alergi. Tadi kan Ica alergi dingin. Jadi obat ini dia nanti kalau misalnya Ica kena dengan udara dingin, dia obat ini membantu mencegah biar Ica nggak cepat alergi. Jadi untuk makanan yang harus dipantang itu apa, Bu? Selain itu Misalnya kalau yang untuk yang lain itu nggak ada, karena ini kan Ica cuma alergi dingin. Jadi ibu usahakan dia nggak makan makanan yang dingin-dingin, misalnya kayak es krim, es campur atau apapun yang dingin-dingin, minuman dingin. Kemudian ibu juga usahakan pantau dia bermain. Mana tahu nanti suka main hujan-hujanan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oh, kayaknya nggak ada. Nanti kalau ada ditanya lagi sama ibu. Makasih banyak, Bu ya. Semoga Ica cepat sembuh ya, Bu. Iya. Kreatif ya. Ini berdua. Tidak ketinggalan saya. Konsultasi mengenai obat menjadi tanggung jawab apoteker. Konsultasi menghasilkan pemahaman pasien mengenai aturan pakai, informasi, dan hal-hal penting terkait obat. Kolaborasi praktisi kesehatan adalah kerjasama antar profesi kesehatan yang meliputi dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, dan bidan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal dan memuaskan. Kolaborasi praktisi kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.